Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan terlimpah untuk Anda semua. Buat teman-teman yang ngejong, jangan bersedih hati, bawa senyum, bawa enjoy aja. Tapi bukalah pandangan Anda dalam cara berpikir yang kita rubah juga. Saya akan melihatkan satu pandangan yang memang di sini banyak orang salah penafsiran, termasuk diri saya juga kemarin. Saya banyak orang yang berpikir, gedung si ini hasil sekian, gedung si ini hasilnya begini, hasilnya begini. Tapi lupa, ada satu hal yang lupa. Semua gedung itu sama Pak. Ada LMB, ada LAR, ada void, ada lebar void, kemudian ada Twitter. Sama Pak. Cuman LMB idealnya di mana, LAR idealnya bagaimana, void idealnya bagaimana, Twitter yang ideal bagaimana. Insya Allah semua itu pelan-pelan saya akan jawab. Mari kita lihat apa benar. Jangan selalu memandang ke gedung lain, karena ada sesuatu di dalam gedung itu yang tidak sama dengan gedung lainnya. Mari kita lihat. Anggaplah di depan Anda ini adalah gedung. Ini gedung ukuran kecil. Yang ini gedung ukuran sedang 6. Yang ini ukuran jumbo. Apa yang Bapak lihat dari sini setelah saya lakukan hal ini? Yang ukuran 4 segini Pak. Yang ukuran 6 segini Pak. Yang ukuran jumbo segini seharusnya. Itu yang saya sebut namanya kapasitas kemampuan gedung. 46, 410, 412 menghasilkan sekian SW per tahun. Yang 610 sekian SW setahun. Sekiannya berapa? Itu tergantung dari diri Bapak sebagai pemilik gedung yang mempelajarinya. Bahwasanya setahun itu hanya ada 2 kali musim burung yang cantik. Sekarang coba Bapak lihat. Anggaplah ini gedung RBW Pak. Gedung RBW ya Pak ya. Ini gedung RBW 4, lebar 4. Ini lebar 6. Ini lebar sekian. Yang membedakan di dalam adalah anginnya, yaitu debit angin. Kapasitas angin di dalam gedung itu berbeda-beda. Makanya jangan pernah menyamakan gedung Bapak dengan gedung yang lainnya, karena bisa saja satu hal yang keliru menyebabkan debit angin itu menjadi acak. Kan tidak sama nih Pak. Nah, kalau saya tutup begini berarti kemampuan airnya di dalam kan beda. Mosok yang besar sama yang kecil, yang kecil sama yang menengah. Jangan pernah menyamakan sebuah sistem ke dalam sebuah gedung, walaupun gedung itu bersebelahan sekalipun. Karena ternyata ini Pak yang membedakan. Sekarang saya jawab. Ini gedung ke sini Pak hadapnya. Yang ini hadap ke sini, yang ini hadap ke sini. Kemudian anginnya dari sini. Otomatis yang di sini kan ketahan Pak sama dinding sebelah sini. Terus Bapak mau samakan ini sama sini, tidak bisa. Maka itu kenapa teknik ini tidak dibukakan ke ranah umum, karena hal itu. Yang kedua, kapasitas kemampuan gedung ini bisa tercapai apabila sikap pemiliknya dalam mengelolanya benar. Sudah tahu nih misalnya kapasitasnya setahun dapat 10 SW aja nih, yang bangunan 4 lebar 4 nih misalnya. Kemudian tahun kedua Bapak ambil ini sarang,
Terus bapak ambil, ya tahun kedua ya bapak tetap mendapatkan 10 SW. Makanya itulah terjawab kenapa orang stagnan. Seharusnya SW itu jangan diambil dulu pak, semestinya. Kenapa? Dibibit dulu. Karena bapak tahu, oh setahun cuma segini aja nih SW saya. Coba saya bibit dulu, liatin. Jangan habis dibibit 3 bulan minta SW. Memangnya anak burung 3 bulan sudah bikin sarang pak, dari netas sampai terbang bikin sarang. Nah inilah cara pandang yang salah. Jadi setahun pertama bagaimana, setahun kedua bagaimana, setahun ketiga bagaimana, tahun ketiganya sekarang ada bangunan kecil tapi dia maksimal isinya. Kenapa pak jawabannya? Karena dia melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Apa mungkin saja dia memaksimalkan sistem di dalam gedung itu, ya Twitternya dimaksimalkan ya pak ya, apa saja dia maksimalkan, perawatannya bagus, menjaga hamanya bagus, kemudian sikap pemiliknya tertata baik. Yang besar nggak isi? Saya jawab mudah, yang besar itu pak karena ngerasa bikin bangunan sudah sekian juta, ya kan, oh, udah cukup saya bikin ini bangunan, uangnya sekian juta nih saya bangun. Bapak tidak tahu yang bapak bangun itu baru rumahnya aja. Yang bapak bangun itu baru rumahnya aja. Ibarat kata ini rumah pak, ini rumah kita bangun ini rumah lengkap pak, ada pintu sebagai LMB ya, lebar ini pak sebagai larnya pak, anggaplah itu lar, kamar, kemudian pintu dapur, kemudian kita ngerokok, kita buka nih pintu depan sama pintu belakang, enak nggak kira-kira bapak ngerokok? Bukan karena itu, karena arus angin itu bergerak di dalam gedung. Itulah sistem itu dibangun, dibentuk untuk hari ini, jangka panjang, bukan menentukan hasil. Yang menentukan hasil sebenarnya diri bapak. Kalau bapak mengetahui hal ini, bahwasanya setiap gedung itu beda-beda karakternya, maka jangan pernah menyamakan gedung bapak dengan gedung yang lainnya. Yang kedua, kenapa dia yang ini nggak isi? Jawabannya begini pak, yang bapak bangun itu bisa saja baru gedungnya saja, aksesorisnya pak, kursi, meja, TV, ranjang, itu kan semuanya aksesoris. Pertanyaan saya, apa aksesorisnya gedung bapak? Apakah sudah lengkap? Kalau sudah semua ikhtiar itu lengkap, baru dikatakan ikhtiar. Tapi bagaimana dengan suara? Suara itu sama saja alamat rumah. Bapak sering gonta-ganti suara, bapak sering gonta-ganti suara, bedah-bedah volume, pengaruh. Contohnya begini, saya kenal sama bapak, sekali 2 kali saya jalan ke rumah bapak, ketiga keempat kali saya jalan ke rumah bapak, tapi saya belum menginap, saya baru mainan. Tiba-tiba pas waktunya saya mau datang, bapak pindah alamat rumah tanpa memberitahu saya. Apa yang terjadi? Rame pak gedung bapak, rame. Saya tuh mutar-mutar di tempat bapak, di rumah bekas bapak itu, tapi saya bingung, mana bapak? Nggak ada. Jadi kalau ganti suara itu pak, rame nih di depan muara, karena keinginan orang pemilik gedung itu ingin lihat RBW-nya rame ya pak ya. Pemilik gedung ingin selalu melihat RBW-nya rame, padahal pas diganti suara itu rame dia pak. Sekali, 2 kali, 3 kali pergi, hilang, sepi. Kenapa pak dia sepi? Yang masuk masih ada anaknya, ada sarangnya, dia masuk pak. Yang lainnya bisa saja pergi karena alamat rumahnya berganti. Kayak gitu saya mencontohkan, kalau saya datang ke rumah bapak kemudian bapak tiba-tiba pindah, saya akan keliling-keliling nyari bapak di daerah situ, gak ketemu. Karena yang saya tahu adalah nama bapak, alamat rumah bapak.
itu sudah suara. Masih mau ganti-ganti suara. Makanya menentukan suara itu memilih satu alamat yang tepat untuk selamanya, sampai di dalam itu beranak pinak. Kenapa? Jangan pernah rubah suara Bapak, dan pastikan suara Bapak benar-benar ideal. Karena suara itu bermacam-macam karakternya. Nah, ini pastinya Pak ya, tidak ada pernah nih yang ini yang besar ngalahkan yang kecil bisa ngalahkan yang besar, bisa. Kalau atas keberkahan Allah, yang kecil ini bisa penuh Pak. Tapi lihatlah, kalau air mudah Pak dilihatkan, oh segini nih air nih takarannya. Tapi kalau angin kelihatan nggak Pak takarannya. Maka dari itu pemilik gedunglah yang menjadi konsultan untuk dirinya sendiri. Kalau Bapak masih memandang orang lain sukses, Bapak akan melupakan apa yang Bapak lakukan. Gedung Bapak memerlukan Bapak, bukan memerlukan orang lain. Yang bangunan besar, namanya ini usaha kelas menengah golongan atas. Kelas menengah atas Pak, artinya modal besar, bangunan besar akan memakan biaya yang besar, aksesorisnya pun besar. Mosok rumah besar isinya cuman kursi satu, kan nggak mungkin Pak. Makanya teknik ini tidak bisa disamakan satu sama lainnya. Dimasukkan ke gedung sini, masukkan sini, nggak bisa. Karena ini Pak, tiap gedung-gedung itu beda-beda. Gedung 46, 410, 412, saya tanya aja satu. Lebar void. Lebar void bangunan kecil 46 Bapak kasih voidnya jadi 4x4. Bapak cuma punya ruang produksi 2x4 dong Pak. Sama aja. Itu sama aja truk pakai bak becak, nggak seimbang. Makanya lebar void itu tidak bisa, oh yang ini ideal nih segini ukurannya, nggak bisa Pak. Lebar void itu harus dilihat dulu Bapak bangunannya bagaimana, kemudian arah angin Bapak dari mana. Sekarang kita mau nyamakan Pak gedung, jangan Pak ya, jangan. Sekali lagi saya minta, untuk diri saya sendiri pun sudah merubah pola berpikir itu. Menyamakan gedung dengan gedung yang lainnya tidak boleh. Contohnya gini Pak, ini gedung ada pelarnya di sini, ke samping sini Pak. Ini gedung ada pelarnya di samping sini. Arah angin dari mana? Arah angin dari sini Pak. Sama enggak Pak yang sini sama sini Pak? Atau arah angin dari sini Pak? Sama enggak ini sama ini Pak? Kira-kira ini sudah debit angin tuh Pak. Makanya wajar banyak perombak yang rubah cuma Twitter, kemudian tata ruang, ganti suara, ya gitu-gitu aja gedungnya, nggak maksimal. Ternyata apa? Oh ternyata yang dirubah itu hanya aksesoris saja, yang saya sebut aksesoris. Intinya itu ini Pak, angin. Bagaimana Anda membentuk, mengatur, dan menata angin itu disesuaikan dari seluruhan sistem ini. Setelah itu semuanya terpenuhi, maka masuklah aksesorisnya, Twitter yang bagaimana, layar yang lebar bagaimana, apa segala, pancingannya bagaimana, mana yang banik, mana yang benar, mana yang salah, itu terjawab. Kayak salahkah kira-kira itu? Maka setelah mengetahui ini, jangan pernah menyamakan gedung Anda dengan gedung yang lainnya. Karena kalau Anda menyamakan gedung Anda dengan gedung yang lainnya, Anda tidak akan mengetahui apa yang dialami gedung Anda. Sebenarnya setiap tahun itu
musim itu hanya ada beberapa kali saja musim cantik yang burung masuk ke dalam gedung nginap. Tapi sebelum dia nginap itu Pak, dia mainan dulu, keluar masuk, nanti sepi, masuk lagi, keluar masuk sepi. Disitulah muncul suara-suara macam-macam nih, beragam suara macam-macam, apa, menggugah hawa. Bapak ganti-ganti suara, tapi kalau inti dalam masalah itu tidak diselesaikan, tidak akan selesai. Itu jawabannya. Tapi kalau dalam ini selesai, ada satu hal yang kurang pun nggak akan seimbang namanya. Nah, disinilah kerumitannya. Teknik benar diperlukan sikap pemilik yang benar. Teknik yang tepat dibutuhkan pemilik gedung yang sabar, baik, dan perlakuannya ke dalam gedung itu benar. Ya Pak ya, kita ulangi lagi. Masa ini salah Pak? Nggak mungkin lah ya. Makanya terjawab kenapa gedung-gedung yang dirubah-rubah itu ya, kalau bahasa di sini semitu-mitu mah, ternyata ada sarang diambil, ada sarang diambil. Padahal setahunnya cuma segini aja, anggaplah ibaratnya setahun cuma 20 SW. Terus ngelihat sarang Bapak ambil, kapan Bapak bibitnya? Ya Bapak dapatnya segitu-gitu aja. Alasannya apa? Ya tiap orang kan beda-beda. Jadi sebenarnya yang sulit dirubah bukannya sarang burung Pak. Yang sulit dirubah itu adalah sikap pemilik gedung. Karena sikap pemilik gedung itu tidak sama satu sama lainnya. Kalau gedung semuanya sama Pak, pakai LMB, pakai LAR, pakai Void, pakai Twitter, sama. Tapi yang beda apa Pak? Debit angin dalam gedung, kemudian peluang di dalam gedung itu. Peluangnya apa? Void yang salah. Karena apa tadi saya bilang? Ukuran gedung tidak seimbang dengan lebar void. Twitternya yang ideal, yang bagaimana, tidak saya sebutkan di dalam YouTube. Karena saya tidak ingin hal itu menjadi acuan untuk orang. Karena saya sudah menemukan gedung yang rusak gara-gara salah penerapan itu. Jadi di sini terjawab ya Pak ya, mengapa gedung tidak boleh disamakan satu sama lainnya, baik itu dari ukurannya, karena di dalam gedung kapasitas anginnya berbeda, perlakuan pemiliknya berbeda, rezeki pemiliknya berbeda. Bagaimana gedung Anda maksimal atau tidak? Terjawab. Ternyata mungkin yang di dalam gedung baru berbentuk rumah saja, yang Anda bikin baru rumahnya saja. Aksesorisnya belum ada. Mohon maaf, mohon ridho. Sekiranya itu bisa membuka pandangan Bapak, jangan pernah menyamakan gedung dengan gedung yang lainnya, tapi belajarlah menjadi konsultan untuk gedung Anda sendiri, untuk meneliti agar Anda menjadi pemilik gedung yang kokoh. Jangan gara-gara Anda terjun kemudian dapat omongan, saya jadi pengusaha walet. Belum Pak. Kalau Anda jong itu belum jadi pengusaha walet, itu namanya baru petani walet. Kalau yang sudah hasil baru pengusaha walet. Namanya petani ya pasti nanam dulu, ya nanam modal. Apa langsung tumbuh? Ya enggak. Itu sudah. Harus bersabar diri, menunggu waktu, menunggu musim. Ganti-ganti suara aja nggak dibolehkan gara-gara perihal itu, ya kan? Ini loh Pak, tiap gedung itu sama, yang membedakan adalah kapasitas kemampuan gedung, kapasitas angin di dalam gedung, debit anginnya, bagaimana Anda mengatur angin itu menjadi
sesuai, sedangkan rumah aja ada pintu dapur. Di mana pintu dapur walet Bapak? Bapak sudah lengkapi? Di mana bangkunya Bapak? Di mana mejanya Bapak? Apa saja aksesoris gedung itu? Bagaimana di dalam itu? Bagaimana lebar void? Bagaimana lar? Ternyata semua ada rahasianya. Makanya tidak satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda, karena tidak bisa disamakan satu gedung dengan gedung lainnya, walaupun bersebelahan sekalipun, walaupun sama sekalipun, karena ternyata banyak hal di dalam itu yang tidak sama. Mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa membuka pandangan lagi, bahwasanya jangan ditanya teknik ini teknik apa, ini hanya teknik TK saja. Kita hanya mau suka-suka aja. Tapi bagi yang terima silahkan terima, berbuka hati. Bagi yang nggak mau terima silahkan pergi. Loh, bukan saya yang rugi, yang sukses diri Anda, bukan diri saya. Saya ya punya saya sendiri, betul nggak Pak ya? Semoga semangat baru bagi yang jong, semangat baru, karena yang diperlukan adalah semangat. Bangunlah RBW, pelajari hal itu di gedung Bapak, jadilah konsultan untuk diri Bapak, tapi dengan cara yang benar. Mohon maaf, mohon ridho sekiranya yang saya sampaikan salah, dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.